Dari keterangan sosok Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Setiap tahun, Hari Raya Kurban selalu datang membawa cerita tentang manusia yang belajar memberi, tentang keikhlasan yang tumbuh dari hal-hal sederhana, dan tentang keyakinan bahwa berbagi tidak selalu harus menunggu berlebih. Karena pada akhirnya, berkurban tidak harus menunggu kaya. Ada yang menabung diam-diam selama berbulan-bulan, ada yang menyisihkan sebagian kecil dari hasil kerja kerasnya, dan ada yang tetap ingin berbagi meski hidupnya sendiri masih penuh perjuangan. Namun tahun ini, perjalanan berkurban kami juga dibalut sebuah kehilangan. 10 hari sebelum Hari Raya Idul Adha, orang yang selama ini menjaga amanah itu dipanggil Allah terlebih dahulu. Tapi dari situlah kami belajar bahwa kebaikan tidak boleh ikut berhenti. Amanah harus tetap dijaga, dan hari raya tetap harus disempurnakan. Sebuah cerita sederhana tentang kurban, kehilangan, dan manusia-manusia yang percaya bahwa memberi tidak harus menunggu kaya. Malam itu kami kembali duduk melingkar di atas lantai seperti biasanya. Beberapa map berserakan di depan, laptop menyala di atas meja kecil, dan segelas kopi mulai perlahan kehilangan hangatnya. Suasananya masih sama, masih seperti rapat-rapat sederhana khas kampung yang selalu kami lakukan setiap tahun. Membahas hari raya, membahas kurban, membahas bagaimana amanah ini harus dijaga sebaik mungkin. Tapi malam itu rasanya ada beberapa yang berbeda. Ada satu suara yang biasanya paling sering terdengar, tapi kali ini tidak lagi ikut berbicara. Biasanya beliau yang paling sibuk mengingatkan hal-hal kecil, memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Beliau adalah Habib Soleh bin Salim Asgaf, Ketua Takmir Masjid Darussalam, sekaligus sosok yang selama ini menjadi penanggung jawab pelaksanaan kurban. Namun tahun ini kami harus belajar melanjutkan semuanya tanpa beliau. 10 hari sebelum Hari Raya Idul Adha, Allah lebih dulu memanggil beliau untuk pulang. Dan sejak malam itu kami sadar bahwa kehilangan memang tidak pernah benar-benar membuat manusia siap. Tapi hidup selalu punya cara untuk meminta kita tetap berjalan, melanjutkan niat dengan baik, menjaga amanah, dan meneruskan hal-hal yang pernah diperjuangkan oleh seseorang yang kini tinggal dalam doa dan kenangan. Al-Fatihah untuk beliau. Berdasarkan hasil rapat malam itu, keesokan harinya saya mendapat tugas sederhana, menjadi sepasang mata yang merekam perjalanan ini. Bersama Haji Nuril Ahyar selaku Ketua Pelaksana Kurban tahun ini, Mbah Humaidi sebagai Ketua Umum PHBI Masjid Darussalam, dan beberapa kawan lainnya, kami berangkat menuju sebuah kandang sapi di Desa Penjor, kurang lebih 25 km dari pusat kota, melewati jalan yang berkelok, tanjakan panjang, dan hamparan sawah yang perlahan mulai menguning. Tujuan kami sederhana, melihat kembali hewan-hewan kurban yang sebelumnya telah dipilih panitia, sekaligus menyerahkan uang muka kepada peternak. Karena di balik seekor hewan kurban, selalu ada titipan kepercayaan dari banyak orang. Sesampainya di sana, kami disambut hangat oleh Pak Tarno dan Bu Tarno, pemilik kandang yang sejak tadi sudah menunggu kedatangan kami. Obrolan khas pedesaan pun mengalir begitu saja. Hangat, sederhana, dan terasa tulus. Di tengah obrolan itu, Bu Tarno datang membawa sepiring tahu dan tempe goreng hangat. Katanya sih, menurut kawan-kawan yang sudah sering kesini, itu adalah tahu dan tempe goreng terenak di Tulungagung. Dan entah karena memang rasanya enak, atau karena dimakan di tengah perjalanan penuh cerita, yang jelas pagi itu terasa begitu menyenangkan. Tapi sebelum saya cerita lebih jauh tentang perjalanan mencari hewan kurban, mungkin kita perlu sedikit kembali ke awal, ke perjalanan kecil yang perlahan membawa kami memahami bahwa kurban tidak selalu lahir dari kemewahan. Karena seperti tema Idul Adha tahun ini, berkurban tidak perlu menunggu kaya.
Sebab pada kenyataannya banyak orang rela menyisihkan hasil kerja kerasnya sedikit demi sedikit. Ada yang menabung selama berbulan-bulan, ada yang mencicil dari sisa penghasilan, dan ada pula yang tetap ingin berbagi meski hidupnya sendiri masih penuh perjuangan. Itulah mengapa amanah ini terasa begitu besar, karena tugas panitia bukan hanya sekedar membeli hewan kurban, tetapi juga menjaga kepercayaan dari orang-orang yang menitipkan kurbannya kepada kami. Kami biasa menyebut mereka dengan istilah nasabah kurban. Orang-orang baik yang percaya bahwa sebagian rezekinya bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi orang lain. Dan dari situlah perjalanan ini dimulai. Bahung. Nggih. Adeno, pripun? Pian tanggapannya apa? Yel-yele sudah ketemu apa belum? Belum. Maaf. Perjalanan siang itu dimulai dari rumah Mak Deno, istri dari almarhum Haji Somad yang selama ini menjadi koordinator konsumsi panitia kurban. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami para panitia pengadaan hewan kurban dijamu dengan sangat baik. Obrolan sederhana khas kampung perlahan menghangatkan siang ini, tentang perjalanan, tentang kurban, dan tentang orang-orang yang dulu pernah ikut memperjuangkan semuanya. Tempat itu bukan sekedar rumah persinggahan, karena di sanalah semuanya bermula. Tanah pekarangan milik almarhum Haji Somad yang hingga hari ini masih dipakai sebagai lokasi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Beliau mengikhlaskan tanahnya digunakan panitia. Bahkan sebelum beliau wafat, beliau sempat berpesan, "Silahkan gunakan tanah ini selama panitia masih membutuhkan. Sampai suatu hari nanti, panitia punya lahan sendiri." Kurang lebih seperti itu pesan yang saya dengar. Karena sejujurnya, waktu itu saya mungkin masih terlalu kecil untuk benar-benar memahami arti dari sebuah keikhlasan. Namun hari ini saya mulai mengerti bahwa terkadang orang baik tidak hanya meninggalkan nama, mereka juga meninggalkan tempat yang terus hidup bersama kenangan dan manfaatnya. Selesai makan siang, kami pun bersiap melanjutkan perjalanan menuju peternakan. 6 motor perlahan meninggalkan halaman rumah, masing-masing membawa cerita dan perannya sendiri-sendiri. Rasanya seperti rombongan touring kecil khas bapak-bapak kampung. Sederhana, tapi selalu menyenangkan. Di barisan depan ada Haji Nurul Ahyar, orang yang sudah puluhan tahun mengurusi hewan kurban, melanjutkan jejak ayahnya yang dulu menjadi salah satu pencetus kepanitiaan kurban di kampung kami. Mungkin memang benar, beberapa amanah tidak diwariskan lewat harta, tapi lewat ketulusan untuk terus menjaga tradisi kebaikan. Lalu ada Bahum dengan jaket merah andalannya yang cukup mencolok di antara rombongan. Katanya sih biar mirip bendera Indonesia, karena motor yang beliau kendarai berwarna putih, entah serius atau bercanda. Tapi hal-hal sederhana itu memang selalu berhasil membuat perjalanan terasa lebih hidup. Ada juga Ustadz Mahfud Ahmadi yang sepanjang perjalanan sesekali bercerita tentang hewan kurban, tentang syaratnya, tentang cara memilihnya, dan tentang bagaimana ibadah ini bukan sekedar soal menyembelih. Bah Alwan pun ikut dalam perjalanan hari itu. Katanya ini pertama kalinya beliau ikut langsung ke kandang Pak Tarno. Sementara Muhtasim, kawan sepedahan saya yang cukup paham dunia otomotif, sengaja diajak untuk berjaga-jaga. Siapa tahu di tengah perjalanan ada motor yang ngambek di tanjakan. Dan saya mungkin menjadi orang yang paling banyak diam di sore itu. Karena tugas saya hanya satu,
mengabadikan setiap momen kecil yang suatu hari nanti mungkin akan menjadi kenangan yang berharga. Tak lama setelah menempuh perjalanan kurang lebih 25 km, melewati jalan yang rusak, tikungan panjang, dan tanjakan yang cukup menguras tenaga, akhirnya kami sampai di peternakan milik Pak Tarno. Meskipun perjalanan tadi cukup melelahkan, semuanya seperti terbayar oleh pemandangan siang itu. Hamparan hijau, udara yang sejuk, dan suasana desa yang rasanya mulai sulit ditemukan di tengah kota. Sementara kami mulai memarkir motor dan melepas lelah. Bahum dan Mbah Alwan ternyata belum juga terlihat. Belakangan kami baru tahu, mereka sempat hampir salah jalan. Entah karena terlalu asyik mengobrol, atau memang jalan menuju peternakan ini sengaja dibuat seperti ujian kesabaran. Tapi justru hal-hal kecil seperti itu yang biasanya paling sering diingat ketika perjalanan sudah selesai diceritakan. Sambil menunggu Pak Tarno pulang dari tugasnya sebagai abdi masyarakat, saya menyempatkan diri melihat langsung hewan-hewan kurban yang sebelumnya sudah dipilih panitia. Beberapa sapi tampak tenang di dalam kandang. Sekali terdengar suara rumput yang dikunyah pelan, bercampur aroma tanah dan kayu khas peternakan. Langit siang itu perlahan berubah. Awan mendung mulai datang pelan-pelan, menutupi cahaya matahari yang sejak tadi menemani perjalanan kami. Udara terasa lebih dingin. Angin mulai membawa aroma hujan. Seolah desa kecil bernama Penjor itu sedang bersiap menyambut sesuatu. Dan benar saja, tak lama kemudian hujan akhirnya turun, membasahi tanah, membasahi atap kandang, dan membuat suasana siang itu terasa jauh lebih tenang. Kadang, perjalanan seperti ini memang tidak membutuhkan banyak hal untuk terasa menyenangkan. Cukup hujan, obrolan sederhana, dan orang-orang baik yang duduk bersama di bawahnya. Di tengah obrolan siang itu, saya justru mendapat banyak pelajaran baru tentang hewan kurban. Panitia-panitia muda yang duduk di bawah arahan Haji Nuril tampak begitu antusias bertanya. Mulai dari cara memperkirakan berat sapi hingga menghitung prediksi hasil daging berdasarkan persentase karkas dan timbangan hidup. Hal-hal yang sebelumnya terdengar rumit perlahan berubah menjadi obrolan menarik di bawah suara hujan yang belum benar-benar reda. Pak Tarno menjelaskan semuanya dengan tenang, sesekali diselingi candaan khas orang desa yang sederhana tapi menghangatkan suasana. Sementara itu, Muhtasim yang memang terbiasa mengelola usahanya sendiri, tiba-tiba sibuk mengeluarkan kalkulator dari saku. Naluri wirausahawannya seperti langsung aktif. Satu persatu angka mulai dihitung. Mulai dari berat sapi, perkiraan hasil daging, hingga prediksi jumlah distribusi yang nantinya akan dibagikan kepada para jamaah. Dan disitulah saya mulai sadar bahwa di balik pembagian daging kurban yang terlihat sederhana, ada banyak perhitungan, ada tanggung jawab, dan ada amanah yang benar-benar dijaga. Hingga akhirnya, setelah semua pembicaraan selesai, kami melakukan pembayaran uang muka untuk 14 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang dibeli dari kandang Pak Tarno. Angka yang mungkin terdengar biasa saja, tapi di balik itu ada begitu banyak niat baik dari orang-orang yang ingin belajar berbagi. Tak terasa, hari mulai sore, kami pun berpamitan untuk pulang, karena malam nanti rapat kembali menunggu tentang pembagian daging, tentang jumlah distribusi, dan tentang bagaimana amanah ini harus tetap dijaga sebaik mungkin. Namun rupanya perjalanan hari itu belum benar-benar selesai. Selain membahas distribusi daging kurban, kami juga mulai mempersiapkan lokasi penyembelihan untuk esok hari. Ada rumput liar yang harus dibersihkan, ada tenda yang harus dipasang, tempat transit hewan kurban, dan tempat istirahat para panitia. Hal-hal sederhana yang mungkin jarang terlihat,
tapi selalu menjadi bagian penting dari sebuah hari raya. Lalu keesokan hari malamnya, rapat yang lebih besar kembali digelar. Kurang lebih 150 panitia berkumpul, membahas pembagian tugas, alur pelaksanaan, hingga persiapan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Menjelang hari pelaksanaan, waktu rasanya berjalan begitu cepat. Hari-hari terasa lebih sibuk dari biasanya. Tenaga mulai terkuras dan waktu istirahat perlahan harus dikorbankan. Namun mungkin itulah bentuk pengorbanan kecil kami untuk ikut menjaga amanah dari para nasabah kurban yang mempercayakan hewannya kepada panitia, dan amanah dari orang-orang tua kami yang sejak dulu menjaga kepanitiaan ini agar tetap hidup hingga hari ini. Karena ternyata kurban bukan hanya tentang mereka yang menitipkan hewan, tapi juga tentang orang-orang yang diam-diam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya agar semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin perlu diketahui oleh adik sekalian ini bahwasanya kegiatan Idul Kurban ini sudah dimulai sejak tahun 1990. Awalnya saya, Habibmu, Haji Arifin, Pak Mahmud itu ngumpul-ngumpul untuk membicarakan bagaimana kurban ini kok dulu itu hanya perorangan gini nyampe sendiri. Dan sebelum cerita pada bagian ini benar-benar selesai, izinkan kami mempersembahkan sebuah lagu sederhana untuk mengenang seseorang yang pernah menjaga amanah ini dengan penuh ketulusan. Untuk Habib Soleh Asgaf, yang mungkin raganya telah pergi, namun jejak perjuangannya masih terasa sampai hari ini. Lagu ini saya beri judul Meneruskan Amanah. Suara langkah masih terasa di lorong perjuangan. Tatapan tegas itu seolah belum benar-benar pergi. Di meja sederhana penuh catatan, beliau menjaga setiap amanah. Tertib langkahnya, tegas arahannya, tak ingin perjuangan kehilangan arah. Kadang suara itu terdengar keras, namun di baliknya ada ketulusan. Karena beliau tak sedang mencari pujian, hanya ingin semua tetap berjalan. Kini kursi itu telah kosong, namun nasihatnya masih menggema di hati kami yang ditinggalkan. Jalankan organisasi ini dengan tanggung jawab. Jagalah amanah para pendahulu kita. Kalimat itu kini menjadi pelita di tengah langkah yang mulai lelah. Habib, engkau telah
hati kami semua. Kami ingat malam-malam panjang saat engkau tetap berdiri tenang, mengajarkan arti keikhlasan tanpa banyak bicara tentang jasa. Wibawamu membuat kami tunduk, ketegasanmu membuat kami belajar bahwa amanah bukan sekadar jabatan, namun pengorbanan yang harus dijaga. Dan bila hari ini kami masih berjalan, itu karena engkau pernah menuntun dengan doa, dengan keteguhan, dengan hati yang begitu tulus. Jalankan organisasi ini dengan tanggung jawab. Jagalah amanah para pendahulu kita. Kini kami berdiri melanjutkan langkah, meski tanpa sosokmu di depan kami. Habib Soleh bin Salim Assegaf, namamu akan terus kami sebut dalam perjuangan yang tak akan putus. Ikhlasmu menjadi cahaya bagi generasi setelahmu. Dan saat takdir mempertemukan kembali, semoga kami mampu berkata, amanah itu telah kami jaga. Terima kasih, Habib.